kita sangat tertarik kepada apa yang mengerikan. Entah itu rumah hantu, film horor, cerita, atau bahkan sebuah permainan yang menyeramkan. Entah kenapa, kita seakan-akan tertarik pada perasaan ketakutan itu sendiri. Dan menurut saya, di antara begitu banyak cara untuk orang bisa mengekspresikan atau merangkai perasaan takut mereka, tidak ada yang lebih efektif daripada sebuah cerita. Rasa takut merupakan suatu perasaan di mana dengan hanya satu atau dua kalimat aja bisa membuat kita merasa sangat terganggu. Dari cerita-cerita Insidious atau Conjuring, kita bisa melihat bagaimana penulis-penulis menyusun kata-kata mereka untuk menangkap perasaan takut yang sangat nyata, mengganggu pikiran siapapun yang membaca atau menontonnya. Tapi semua cerita itu, seseram-seramnya, setidaknya kita tahu bahwa mayoritasnya hanyalah sebuah fabrikasi. Tulisan pendek itu merupakan satu-satunya hal yang membatasi cerita ini dengan semua monster, tragedi, dan kegelapannya dari dunia kita yang nyata. Namun, apa yang akan terjadi kalau batas itu nggak ada? Hingga nyatanya atau tidak, sebuah cerita itu mustahil untuk dipastikan. Karena itu, hari ini saya ingin membawa kalian untuk membahas suatu kasus yang sempat memikat perhatian seluruh negara. Sebuah kasus yang melibatkan 6 mahasiswa yang dalam perjalanan mereka untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata, mengalami dan melihat hal-hal yang sangat mengerikan, bahkan sampai beberapa dari mereka meninggal. Hari ini saya akan membicarakan sebuah kasus yang lebih lokal dari yang biasanya saya bicarakan. Dan bagi kalian yang penggemar horor pada sekitar tahun 2019-2020, kalian pasti akan ingat nama cerita ini selama masih berjalan. Sebuah kasus yang saking viralnya sampai dibuat movie sendiri 2 tahun yang lalu. Yang jujur membuat sekarang saya yang agak telat untuk membahas kasus ini, membuat mencari dan membedakan informasi yang nyata sama yang tidak itu sangat sulit. Tapi karena katanya ada movie baru yang pengen keluar di tahun ini, saya pikir saya bisa aja ngebuat video untuk bisa nge-refresh pikiran-pikiran kalian. Nah, jadi video ini tuh buat kalian yang udah lupa atau bahkan belum pernah mendengar apa itu cerita ini sebenarnya. Dan mungkin kalian bisa mengerti kenapa kasus ini memikat perhatian begitu banyak orang sampai dibuat movie. Orang-orang yang seperti saya sendiri belum terlalu familiar sama cerita ini sebenarnya, yang merupakan sebuah cerita yang begitu detail dan rinci mengenai pengalaman-pengalaman mengerikannya yang dialami oleh orang-orang yang terlibat. Dan meskipun sebenarnya cerita ini udah lewat masa viralnya beberapa tahun yang lalu sebenarnya, saya langsung merasa kalau saya harus menceritakannya pada kalian. Karena jujur, bagi kalian yang tertinggal, ini merupakan salah satu kisah supernatural yang sangat mengerikan. Jadi jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana, karena kita akan langsung menjelajahi suatu sensasi horor lama. Kisah yang menceritakan mengenai mahasiswa-mahasiswa yang bertemuan dengan hal-hal yang sangat mengerikan dan supernatural. Sebuah kisah yang sempat memikat perhatian seluruh negara dalam semua bentuk media, yang berakhir dari beberapa mahasiswa-mahasiswa itu kehilangan nyawa mereka. Mari kita bersama-sama menjelajahi lebih dalam mengenai kasus KKN di Desa Penari. Oke, sebelum saya mulai, saya pikir penting untuk saya menjelaskan gimana saya akan menceritakan kasus ini.
Berbeda dengan kasus lain yang biasanya saya cover di channel ini, kredibilitas kasus ini itu bisa dipertanyakan. Karena pada awalnya kasus ini muncul di Twitter dalam akun SimpleM81378523. Jadi wajar aja kalau kalian mempertanyakan kenyataan cerita ini. Tapi setelah saya lihat laporan-laporan dari pihak yang benar-benar terlibat dengan ceritanya, laporan-laporan yang bukan fiksi dan nyata, saya mulai ngerti kenapa beberapa orang yakin sekali kalau setidaknya beberapa bagian-bagian dari cerita ini itu berdasarkan dengan kenyataan. Kalau kalian udah pernah nonton channel ini beberapa kali, kalian akan tahu kalau saya sangat jarang membawa sebuah kisah yang dikerumuni oleh pembahasan mistis atau supernatural. Karena jujur menurut saya, nggak ada hal-hal yang misterius atau yang tidak bisa dijelaskan kalau hal-hal kayak supernatural atau sesuatu yang mistis itu dibawa masuk dalam pembahasan. Tapi kasus ini merupakan pengecualian bagi saya. Karena meskipun kredibilitas laporan atau tulisan-tulisan yang dari Twitter itu bisa dipertanyakan, dampak yang merupakan korban dari tragedi ini itu asli. Mau orang kurang percaya dengan hal-hal yang mistis atau supernatural, mereka tetap harus menerima fakta yang berdasarkan laporan-laporan nyata dari pihak desa yang terlibat bahwa 2 mahasiswa itu benar-benar kehilangan nyawanya. Dan dengan itu aja, menurut saya kisah ini pantas untuk dibicarakan. Tapi karena saya ingin memastikan kalau informasi yang saya berikan itu sesuai dengan laporan-laporan yang ada, saya akan membagi cerita ini dalam 2 bagian. Bagian pertama, saya akan menceritakan apa yang terjadi dalam cerita ini sementah-mentahnya, meminimalkan semua keadaan supernatural dan mistis yang terjadi. Dan hanya setelah itu, di bagian keduanya, kita akan membahas laporan-laporan dan perspektif-perspektif berbeda dari orang-orang yang terlibat mengenai apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat selama tragedi ini sedang berlangsung. Oke, nah sekarang setelah saya udah jelasin itu semua, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Meskipun beberapa sumber mengatakan kalau kejadiannya terjadi pada tahun 2009, kejadian sebenarnya terjadi pada tahun 2008 ketika 6 mahasiswa memutuskan untuk pergi untuk melaksanakan suatu kegiatan kuliah kerja nyata kepada suatu daerah yang dikenal dengan nama Desa Bayu yang terletak pada Kecamatan Songgon. Dan meskipun nama-nama asli dari mahasiswa-mahasiswa yang terlibat enggak dipublikasikan, alias mereka yang orang kenal bernama Anton, Ayu, Bima, Nur, Wahyu, dan Widya. Tapi yang pertama sampai ke lokasinya adalah Nur dan Ayu. Nah, lokasi ini sengaja dipilih Ayu karena suasana desanya yang dikelilingin oleh alam yang segar dan sejuk. Suasana yang adem dan tenang ini sangat cocok bagi dia untuk pecinta-pecinta alam seperti grup mereka. Dan sedikit spoiler, tanpa diketahuinya, Ayu sendirilah yang akan paling menyesal dengan pilihannya. Mereka berniat pergi ke desanya menggunakan mobil. Bahkan kakaknya Ayu sendiri, yang kita panggil aja Mas Ilham, mengajukan dirinya untuk mengantar mereka sampai ke depan desa karena dia sendiri juga punya kenalan di desa itu. Tapi setelah udah nyampe depan desanya, mereka terpaksa harus ganti dari mobil ke motor karena masih belum ada jalanan yang cocok buat mobil untuk ke desanya. Dan selama perjalanan mereka ke desanya, temannya Ayu, Nur, mulai mendengar suatu suara gamelan yang mengiringi mereka seakan-akan mengikuti mereka. Suaranya kecil dan sangat halus. Dan enggak lama setelah itu, Nur melihat seorang wanita yang sedang menari. Wanita ini menggunakan sebuah mahkota dan juga sebuah selendang hijau. Dan Nur memutuskan untuk enggak bilang apa-apa. Ini pertama kali dia mengunjungi daerah ini, jadi dia pikir mungkin ini normal. Setelah itu, mereka sampai ke desanya, di mana Mas Ilham mengantar mereka ke balai desa, di mana mereka bertemu orang yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu ini merupakan kepala desa, dan kebetulan kenalan Mas Ilham yang ada di desa ini, itu dia. Jadi sekali mereka bertemu, Pak Prabu langsung menyambut mereka dengan baik. Kemudian mereka menjelaskan pada Pak Prabu niat mereka untuk menjalankan kegiatan KKN di Desa Bayu ini. Dan langsung Pak Prabu terlihat ragu. Awalnya dia cuma bilang hal-hal seperti, "Oh, sebenarnya desa ini nggak pernah dipakai buat kegiatan beginian." tapi semakin mereka mendorong,
bapaknya makin tegas, mengatakan bahwa mereka sama sekali nggak boleh melakukan kegiatan seperti itu di desa ini. Tapi karena bujukan dari Mas Ilham, akhirnya Pak Prabu setuju dan membolehkan mereka. Bahkan sampai mereka ditawarkan untuk tidur dan tinggal di balai desa selama mereka melakukan kegiatan ini. Setelah ini, baru teman-teman mereka yang lain seperti Widya, Wahyu, dan lain-lainnya mulai menyusul mereka ke desanya. Dan Pak Prabu juga menawarkan untuk menjemputnya bersama Nur dan Ayu. Tapi sebelum itu, Pak Prabu ingin mereka keliling-keliling lihat-lihat desanya dulu. Permisi sebentar, saya cuma mau menjelaskan kalau selama perjalanan keliling desa dan selama mereka pergi untuk menjemput teman-teman mereka, dan bahkan selama semua ini berlangsung sampai akhirnya, Nur ada banyak sekali melihat hal-hal seperti penampakan atau penglihatan atau mendengar hal-hal yang gak ada, yang sangat supernatural dan aneh. Tapi kita akan membahas itu semua nanti. Ini saya cuma mau menjelaskan karena bagi kalian yang tahu cerita ini sepenuhnya, mungkin kalian bingung kenapa saya nggak membahas apapun yang supernatural atau aneh. Itu saya pengen bahas nanti. Sekarang kita bahas yang mentah-mentahnya dulu. Sesuatu yang agak menarik menurut saya, sebelum menyusul Ayu dan Nur, si Widya yang ada di grup teman yang menyusul Ayu dan Nur, ibunya sangat ragu buat dia ikut. Bahkan dia sampai mohon-mohon ke Widya untuk mengundur kegiatan ini ke tahun depan, saking takutnya. Dan perasaan takut ini nggak tahu datang dari mana. Tapi akhirnya karena Widya sangat memaksa, ibunya akhirnya ngizinin dia untuk pergi. Oke, jadi setelah grupnya si Widya bertemu dengan grupnya si Nur dan Ayu, mereka ketemuan dan langsung pergi ke desanya. Setelah mereka semua sampai di desa, mereka memutuskan untuk keliling sebentar. Dan selama jalan mereka keliling desa, mereka ketemu dengan suatu situs pemakaman. Tapi semua batu-batu nisannya ditutup oleh kain hitam. Nggak tahu kenapa melihat ini, Nur langsung merasa sangat terganggu. Dan akhirnya dia berpisah dengan grup utamanya dan kembali ke balai desa untuk beristirahat. Sedangkan sisanya, yaitu ada Ayu, Wahyu, Widya, Bima, sama Anton, mereka lanjut jalan-jalan. Terus mereka jalan hingga mereka ketemu suatu bangunan. Bangunan ini lama, udah runtuh semuanya. Dan ketika mereka tanya pada Pak Prabu, dia mengatakan bahwa bangunan ini merupakan sebuah tapak tilas. Tapak tilas ini merupakan sebuah bangunan keramat yang dihormati oleh semua penduduk desa Bayu. Bentuknya seperti sebuah panggung di mana mereka melakukan pertunjukan yang berupa tarian. Ini merupakan detail yang cukup penting, jadi saya ingin kalian ingetin. Setelah mereka sampai di tapak tilas ini, Pak Prabu langsung memerintahkan mereka semua untuk berhenti dan memperingati mereka untuk jangan pernah melewatinya. Dan ketika Ayu tanya kenapa mereka nggak boleh lewatin bangunan itu, Pak Prabu cuma jawab kayak, ya kalau kalian nyasar ke hutan gitu, terus kita balikinnya susah. Atau semacam gitulah. Intinya dia sangat nggak yakin sama jawaban dia. Setelah ini mereka semua langsung balik ke balai kota, di mana Nur sedang menunggu mereka. Kalau kalian ingat, awalnya Nur bareng mereka, tapi kemudian sakit setelah melihat batu nisan yang ditutupi nama kain hitam. Jadi dia pisah dan kembali ke balai desa sendirian, dan itu kenapa dia udah di situ nungguin mereka. Dan selama beberapa hari, nggak ada terlalu banyak yang aneh yang terjadi. Sampai ketika suatu malam, di mana Nur tiba-tiba kebangun dengan suasana di sekitar balai desanya sangat ramai. Dan ketika dia keluar untuk melihat kenapa sangat ramai, dia langsung didatangi oleh Wahyu yang memberitahunya kalau Widya sedang menari. Dan ketika dia pergi untuk melihatnya sendiri, di situ dia melihat Widya menari sendirian di tengah-tengah sawah, memejamkan matanya seperti seakan-akan dia lagi tidur. Sebelum akhirnya dia bangun dan sadar apa yang sedang dia lakukan. Tapi ketika orang menjelaskan padanya kalau dia tadi barusan lagi menari, dia malah bingung. Karena katanya dia melihat Nur sedang menari di tengah-tengah sawah. Nur yang udah pastinya sangat bingung tentang apa yang sedang terjadi pada mereka, pergi untuk mengunjungi Pak Prabu. Dan pada saat itu, Pak Prabu sedang ditemani oleh orang yang dipanggil Mbah Buyut. Nur sebenarnya udah pernah ketemu Mbah Buyut ini di hari-hari sebelumnya, ketika dia baru aja mengalami sesuatu yang aneh dan dia kembali ke Pak Prabu untuk menanyakan apa yang terjadi. Dia melihat Pak Prabu dengan Mbah Buyut menyiapkan 3 cangkir kopi, seakan-akan dia udah tahu kalau akan ada yang datang.
Bahkan ketika Nur nyampe di situ, Mbah Buyut menawarkan kopinya. Dia bilang, ini buat kamu. Meskipun Nur gak kasih tahu siapa-siapa kalau dia akan pergi mengunjungi Pak Prabu. Jadi di malam dimana Nur nyamperin Pak Prabu dan Mbah Buyut untuk mencari jawaban mengenai kenapa hal-hal aneh dan supernatural ini sedang terjadi pada mereka semua, dia dibawa ke suatu tempat, sebuah batu yang dikelilingi oleh sesajen, di mana Pak Prabu melakukan suatu ritual di mana dia membunuh seekor ayam dan menyiram darahnya ke batu itu. Setelah itu Nur ditarik oleh Mbah Buyut dan dia menjelaskan kalau selain desa ini, Desa Bayu, ada sebuah desa lain. Tapi desa lain ini tidak kasat mata. Kalau kalian ingat tapak tilas yang tadi sempat kita bicarakan, bangunan tapak tilas ini merupakan sebuah aula tempat di mana mereka bisa menari. Tapi pentingnya, tarian ini bukan sebuah pertunjukan, melainkan sebuah persembahan. Persembahan untuk sebuah desa yang ada di sisi lain tapak tilas ini yang tak kasat mata. Desa ini bernama Desa Penari, yang merupakan pusat dari cerita ini. Setelah mengetahui ini, Nur bilang ke Mbah Buyut kalau selama mereka sedang di desa, Nur sering kali melihat sebuah penampakan yang hitam dan sangat besar. Sosok ini seakan-akan mengintai mereka. Sejak mereka sedang perjalanan ke Desa Penari, Nur melihat sosok ini di balik-balik pepohonan. Ketika mereka sedang menjalani kegiatan di desa, Nur melihat sosok ini sedang mengumpat-ngumpat di belakang bangunan-bangunan. Dan bahkan sekarang, Nur melihat sosok yang sama berdiri di atas batu yang disiram oleh darah ayam itu, memegangi dan menjilat darah ayamnya. Mbah Buyut menjelaskan pada Nur kalau sosok yang mengikutinya merupakan satu dari ratusan ribuan penghuni dari Desa Penari. Dan alasan kenapa dia mengintai Nur adalah karena Nur membawa sesuatu ke desanya, sesuatu yang juga gak bisa dilihat. Dia menjelaskan kalau dari dulu Nur memiliki sebuah penjaga. Penjaga ini bernama Mbah Dok. Dan penjaga inilah yang gak bisa diterima oleh penghuni Desa Penari. Setelah ini Mbah Buyut langsung memegang jidatnya kepala Nur dan menariknya ke belakang dengan kencang. Dan setelah praktik simpel ini, Nur tidak bisa melihat lagi makhluk-makhluk itu. Beberapa hari lewat dan nggak ada apapun yang terjadi. Semuanya mengerjakan program kerja mereka yang emang harusnya mereka lakuin. Tapi pada salah satu harinya, Nur yang sedang berjalan keliling bertemu dengan bangunan tapak tilas yang ada di ujung desa itu. Karena sebelumnya dia berpisah dengan grup temannya dan kembali ke balai desa sendirian, sedangkan Ayu dan yang lain baru melihat tapak tilas ini bersama-sama. Jadi karena penasaran, dia mendekat. Tapi belum lama setelah dia mendekat, dia melihat Ayu dan Bima sedang berjalan ke arah dia. Tepatnya Nur melihat Ayu dan Bima keluar dari gubuk yang ada di belakang tapak tilasnya berdua. Melihat ini Nur langsung tahu, karena ya hal yang diimplikasikan adalah kalau Ayu dan Bima melakukan. Dan di antara semua tempat di desa itu di mana mereka bisa pilih melakukan itu, mereka pilih di gubuk di belakang tapak tilasnya yang sudah berkali-kali diperingatkan untuk jangan pernah lewati. Sementara itu Widya dan Wahyu pergi ke kota untuk sementara untuk ngambil barang kebutuhan proker mereka. Mereka naik motor karena kalau kalian ingat, mobil masih belum bisa masuk ke dalam desanya. Tapi ketika mereka sedang berjalan balik, motor mereka sempat mogok. Untungnya, ada beberapa orang yang sedang jalan ke arah mereka yang menawarkan diri untuk memperbaiki motornya. Saya sendiri sih kalau tiba-tiba ada banyak orang yang menyampiri saya untuk memperbaiki motor saya di tengah-tengah hutan, saya akan sedikit curiga. Tapi Wahyu yang enggak berasumsi apa-apa pada orang-orang yang belum dia kenal, mempercayai mereka dengan sepenuhnya. Dan ketika mereka sedang memperbaiki motornya, mereka kemudian memberitahu pada Wahyu kalau mereka datang dari sebuah desa. Dan kebetulan desa ini sedang merayakan sebuah pesta. Pesta apa? Nggak tahu. Tapi ini menarik perhatian Wahyu dan Widya yang langsung coba menyampiri desa ini untuk ikut merayakan pestanya. Dan ketika mereka sampai ke desanya, pestanya sangat mewah.
sampai orang bilang layaknya sebuah istana. Ada rajanya, makanannya begitu banyak dan berlimpah-limpah, dan banyak sekali penari-penari menawan yang tariannya diiringi oleh musik tradisional. Wahyu mengambil kesempatan ini dan langsung senang-senang di pestanya. Dia menikmati begitu banyak makanan-makanan yang enak dan minuman-minuman yang segar, sampai akhirnya orang-orang tadi kembali dan mengatakan bahwa motornya udah bener. Jadi terpaksa Wahyu berpamitan dengan warga-warga desanya dan berterima kasih kalau dia udah dikasih kesempatan untuk menikmati hidangan-hidangan yang berupa tarian, musik, dan makanan dan minuman yang sangat-sangat menyenangkan. Dan mereka sangat gembira kalau dia senang di desanya. Bahkan sampai mereka memberikan dia sesuatu yang berupa sebuah hadiah yang isinya merupakan makanan-makanan yang baru saja Wahyu nikmatin. Mereka bungkus hadiah ini dalam sebuah koran dan memberikannya padanya. Tapi sesampai dia balik ke desa dan menceritakan ini semua pada teman-temannya, mereka semua memberitahunya kalau di daerah ini selain desa Bayu, sama sekali gak ada desa lain. Wahyu tentu gak percaya sama sekali. Mereka ada buktinya kok, orang mereka dikasih hadiah. Tapi ketika Wahyu mengambil bungkusan koran yang diberikannya pada warga-warga desa itu, barang yang dia ambil bukan bungkusan koran, melainkan sebuah bungkusan yang dibungkus oleh daun pisang. Dan isinya bukan makanan, melainkan kepala monyet. Kepala monyet yang baru saja dipenggal, bercucuran dengan darah kemana-mana. Melihat ini, Wahyu langsung muak dan muntah-muntah hingga dia jatuh sakit selama 3 hari. Dia sendiri lihat kalau apa yang dimasukkan dalam bungkusan itu adalah makanan yang dia makan. Jadi kalau barang yang dia pegang itu nggak sesuai dengan apa yang dilihat sekarang, maka makanan yang tadinya dia makan banyak banget itu sebenarnya apa? Tentunya kejadian ini sangat menakuti mereka semua. Tapi entah kenapa mereka semua setuju untuk tetap melanjutkan kegiatan ini. Bahkan setelah itu, jadi terus mereka lanjutin kegiatan ini sampai ketika suatu hari Nur pengen nyari Widya. Tapi ketika dia nyari di kamar, nyari di luar, nyari di mana-mana, dia menyadari kalau Widya nggak ada. Begitu juga dengan si Bima dan si Ayu. Nur langsung merasa khawatir. Tapi nggak lama setelah itu, Wahyu bersama dengan beberapa warga desa kembali dengan panik ke Nur. Mereka membawa orang yang kelihatannya seperti dia sedang kejang-kejang. Orang ini adalah Bima. Mereka sama sekali nggak tahu kenapa dia bisa gini. Dan melihat ini tentunya Nur menjadi makin khawatir tentang keberadaannya si Ayu dan si Widya. Ditambah lagi dia sama sekali nggak tahu mereka pergi kemana. Jadi pada akhirnya Nur pergi ke suatu tempat di mana perasaannya membawanya, yaitu kepada bangunan tapak tilas yang di ujung desa. Sesampainya Nur di situ, dia melihat kalau di ujung tapak tilasnya ada Pak Prabu, Mbah Buyut, dan Widya. Melihat Widya, Nur langsung merasa lega kalau dia tuh aman-aman aja. Dan Pak Prabu dan Mbah Buyut langsung menyuruh Nur membawa Widya balik pulang. Dan akhirnya Nur berhasil mengantar Widya kembali ke balai desa. Tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan pada Ayu. Pada akhirnya mereka menemukan Ayu, dia menderita suatu penyakit. Jadi karena ini, mereka langsung membatalkan KKN mereka dan bergegas membawa Bima dan Ayu ke rumah sakit secepat-cepatnya. Tapi pada akhirnya, mereka berdua lumpuh total. Dan apapun yang dokter lakukan, tidak ada yang memperbaiki keadaan mereka. Dan pada akhirnya, 3 bulan setelah mereka kembali, Bima dan Ayu meninggal dunia. Nah pasti sekarang kalian ada banyak banget pertanyaan. Kayak Ayu, Nur, sama Widya pergi kemana? Kenapa si Bima bisa kejang-kejang? Kok Ayu bisa lumpuh? Sama apa aja sih fenomena-fenomena supernatural yang dialami sama Nur selama dia berdiam di desa itu? Dan kita akan menjawab itu satu persatu dengan melihat cerita ini dari perspektifnya Nur dan Widya yang berbeda. Seperti yang kalian tahu, bahkan sebelum sampai ke desa, Nur sudah melihat sebuah sosok hitam yang besar dan bermata merah yang mengintai grup mereka. Sosok ini bisa mengintip dari belakang pohon, di balik batu, bahkan sampai di pojokan kamarnya Nur. Dan mau dimanapun dia berada, Nur selalu merasakan bahwa dia dan teman-temannya sedang diawasi. Tapi kalau kalian ingat, ini bukan satu-satunya sosok yang Nur lihat.
Dia juga pernah melihat sosok seorang penari yang bermahkota dan berselendang hijau. Sebenarnya Nur udah melihat sosok ini beberapa kali, bukan cuma pertama kali ketika mereka ke desanya doang. Dan setiap kali Nur melihat sosok ini, selalu diikuti oleh musik iringan gamelan. Dan saya yakin sekarang kalian semua bisa langsung connect the dots mengenai apa yang terjadi. Tapi bagi kalian yang belum, sosok-sosok itu merupakan penghuni dari desa penari yang tak kasat mata itu. Dan melihat penampakan-penampakan yang sangat mengerikan ini menyebabkan Nur menjadi sangat stres. Makanya akhirnya si Mbah Buyut menarik kepalanya si Nur ke belakang agar membuat dia nggak bisa lagi melihat makhluk-makhluk itu. Selain itu, selama mereka sedang berjalan ke desa Bayu, Nur sudah melihat beberapa pertanda-pertanda buruk. Yang sini saya udah tulis beberapa di sticky note ini yang saya akan bacakan pada kalian. Yang pertama adalah ketika dia sedang naik mobilnya Mas Ilham dengan Ayu untuk pergi mengunjungi desanya untuk pertama kali, tiba-tiba mobilnya digebrak sama seorang pengemis. Dan ketika pengemisnya dikasih uang, Nur melihat ke belakang dan pengemisnya seakan-akan berbicara. Bibirnya bergerak seakan-akan dia sedang memberi suatu peringatan untuk jangan berangkat ke desa itu. Tapi selain itu, ketika mereka lagi tinggal di desa Bayunya sendiri, Nur juga banyak banget mengalami kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Contohnya ketika suatu hari Widya mengajak Nur untuk mandi ke sebuah tempat yang mirip pura. Ketika mereka pergi ke tempat pemandian ini, Nur memutuskan kalau dia mau mandi duluan. Jadi Widya nunggu di luar ketika Nur masuk ke dalam puranya untuk mandi. Tapi entah kenapa, ketika Nur sedang mandi, dia selalu merasa ada sesuatu yang memantaunya. Ini membuat dia semakin takut, tapi dia masih menahannya dan lanjut mandi. Sampai ketika dia mengambil air dengan kendinya, dan ketika dia siram ke dirinya, kendinya dipenuhi oleh rambut yang tadinya nggak ada. Melihat ini Nur langsung panik dan ingin keluar secepat mungkin. Dia langsung berhenti mandi dan berlari ke pintunya, gedor-gedor berteriak-teriak nama Widya. Tapi Widya sama sekali nggak menjawabnya. Dan ketika dia sudah sangat ketakutan, Nur melihat ke belakang dan dia melihat sosok hitam yang besar dan bermata merah tadi berdiri di depannya di dalam pemandian tersebut. Nur jadi sangat ketakutan, tapi sebelum dia bisa bereaksi gimana pun, tiba-tiba pintunya kebuka dan di belakang pintunya ada Widya yang sedang menunggunya. Widya langsung bingung kenapa Nur kelihatan seperti sangat ketakutan dan dia bertanya-tanya. Tapi entah kenapa Nur memilih untuk enggak mengatakan apa-apa. Jadi setelah Nur keluar, sekarang giliran Widya untuk masuk. Tapi sebelum itu, saya ingin kita kembali dan melihat gimana kejadian ini terjadi dari perspektifnya Widya. Karena dari sisi dia, kejadiannya sangat berbeda. Widya bilang ketika dia melihat Nur masuk ke dalam tempat pemandiannya, dia nggak bisa ngedengar apa-apa. Semakin lama Widya menunggu, dia jadi semakin khawatir. Jadi dia mencoba untuk memanggil Nur. Nur! Tapi gak ada jawaban. Dia panggil terus dia panggil sambil mengetuk pintunya. Tapi lagi sama sekali gak ada jawaban. Jadi akhirnya dia menunggu. Dan dia makin khawatir. Tapi gak lama kemudian Widya mulai mendengar suara nyanyian. Sang Hyang Sukma Nyawiji. Nyanyian ini hanya sebentar doang sebelum tiba-tiba pintunya digebrak dan dibuka. Dan di sisi balik pintunya, Widya melihat seorang Nur yang sangat ketakutan. Tapi Nur gak ngomong apa-apa, jadi akhirnya Widya masuk ke dalam. Dan inilah hari di mana Nur yang pengen jawaban pergi mengunjungi Pak Prabu dan bertemu dengan Mbah Buyut untuk pertama kalinya. Kalau kalian ingat di hari ini Mbah Buyut sudah menyiapkan 3 cangkir kopi, seakan-akan dia sudah tahu kalau Nur akan datang. Dan inilah di mana ceritanya menjadi sangat menarik. Selama hari-hari ini berjalan, Nur dan Widya menyadari kalau Bima bertingkah agak aneh. Dia suka tiba-tiba menaburin bunga di tempat di mana Widya duduk. Dia suka keluar tengah-tengah malam. Dan beberapa kali mereka mendengar suara seorang wanita yang mereka nggak kenal, yang bersumber dari dalam ruangannya Bima. Tapi anehnya, mereka sama sekali nggak pernah ngelihat perempuan ini masuk atau keluar dari kamarnya. Tapi yang paling aneh yang pernah Bima lakukan adalah percakapannya dengan Ayu yang didengar oleh Nur.
Nur mendengar pada suatu malam Bima sedang menegur Ayu. Dia menegurnya karena Bima ternyata menitip sebuah mahkota putih kayu yang harusnya Ayu kasih ke Widya, namun masih belum. Dan Nur yang semakin lama semakin paranoid akhirnya menunggu mereka pergi keluar dan masuk ke dalam untuk membongkar tas Ayu. Dan ketika Nur buka tasnya, dia melihat sebuah mahkota putih. Mahkotanya sangat indah, ditutupi oleh begitu banyak berlian-berlian, dan di tengah-tengahnya ada sebuah batu mulia yang sangat besar. Tapi dalam tasnya Ayu, Nur bukan hanya menemukan sebuah mahkota, tapi dia juga menemukan sebuah selendang hijau. Selendang hijau yang sama persis yang selalu dia lihat digunakan oleh sosok penari yang sering menampilkan dirinya kepada Nur. Dan momen di mana Nur mengambil selendang itu dengan panik dan kebingungan, dia langsung mendengar suara gamelan yang semakin lama semakin terdengar. Kemudian Nur melihat ke pintu dan dia melihat Widya cuman berdiri saja di depan pintunya sebelum dia masuk ke dalam. Tapi dengan hanya melihatnya sementara, Nur langsung tahu kalau orang yang di depannya dia sekarang bukanlah Widya temannya. Dan Widya ini langsung mulai berbicara dengan bahasa Jawa yang begitu lancar dan halus, hingga Nur sendiri yang bisa bahasa Jawa enggak bisa paham apa yang sedang dibicarakan olehnya. Kecuali beberapa hal. Dia menangkap kalau Widya ini sedang membicarakan mengenai suatu tumbalan. Tapi selain itu, Widya ini juga memberikan sebuah peringatan pada Nur. Peringatan untuk berhentilah apa yang sedang dia lakukan sekarang. Jangan diteruskan, dan Nur akan pulang kembali dengan selamat. Tapi sebagian besar dari apa yang Widya ini ngomongin, Nur sama sekali gak paham. Ditambah lagi kalau Nur sekarang sedang bener-bener ketakutan. Dia langsung masukin semua barang-barang yang tadi diambil, yaitu mahkotanya, selendangnya, balik ke dalam tasnya si Ayu dan menutupinya. Sedangkan temannya, Widya, jatuh pingsan. Dan lagi entah kenapa Nur memutuskan untuk enggak memberitahu Widya apa yang barusan terjadi. Ketika Nur pergi ke Bima untuk menanyakan dia dapat dari mana barang-barang itu, awalnya Bima gak mau kasih tahu, tapi pada akhirnya dia mengaku kalau barang itu diberikan pada dia oleh sosok yang memanggil dirinya sebagai Dawuh. Dawuh ini sebenarnya artinya budak, dan dia memberikan Bima mahkotanya sebagai sebuah perangkap atau godaan istilahnya. Jadi si Bima ini sebenarnya suka pada Widya, dan si Dawuh ini mengatakan pada Bima kalau dia memberikan Widya mahkotanya dan Widya memakainya, maka Widya akan jatuh cinta padanya. Jadi si Bima memberikan mahkotanya pada Ayu, dan dia bilang ke Ayu untuk kasih mahkotanya ke Widya. Tapi sesuatu yang dia gak tahu adalah Ayu sebenarnya suka sama Bima. Jadi dia pikir daripada dia memberikan mahkota ini kepada cewek yang akan mengambil orang yang disuka darinya, mending dia simpan aja. Dan sosok yang sama memberikan Ayu selendang hijau itu dengan penjelasan yang serupa. Dan menariknya adalah selendang hijau ini itu bukan selendang hijau biasa, tapi merupakan selendang milik sebuah makhluk yang merupakan sebuah siluman ular yang sangat kuat. Ia bernama Badarawuhi, dan Badarawuhi ini merupakan sosok penari yang selalu dilihat Nur selama ini. Dia merupakan makhluk yang sangat kuat dan juga merupakan penguasa dari desa penari. Dan tarian-tarian yang dipersembahkan nama desa Bayu melalui tapak tilas itu dilakukan untuk menyenangkan dia dan juga seluruh desa penari itu. Tapi yang Nur, Widya, Ayu dan semuanya gak tahu adalah tarian-tarian itu bukan hanya dilakukan sebagai sebuah pertunjukan atau persembahan pertunjukan, tapi semua penari-penari yang terlibat juga ditumbalkan, dikorbankan kepada Badarawuhi dan seluruh penghuni-penghuni desa penari. Kalau kalian ingat di awal ceritanya, mereka melewati sebuah situs penguburan di mana semua batu nisannya ditutup oleh sebuah kain hitam. Semua itu merupakan kuburannya semua penari-penari yang ditumbalkan. Tapi karena makin lama desanya tidak lagi menggunakan tapak tilas itu, dan akibatnya desa penari tidak lagi mendapatkan penari yang bisa ditumbalkan, akhirnya Badarawuhi pergi mencari sendiri. Dia pergi berniat mengambil orang untuk ditumbalkan secara paksa.
Dan dari semua teman-teman Ayu yang ikut, yang paling cocok sebenarnya Widya. Kenapa Widya? Katanya sih karena kemurniannya dan juga getihnya. Apapun itu artinya, saya nggak ngerti. Tapi sayangnya, Widya ini tampaknya selalu dijaga oleh Mbah Buyut. Dan selain Widya, perempuan-perempuan lain yang ikut cuman si Nur sama Ayu. Dan karena Nur ada yang jaga, yaitu Mbah Dok, maka akhirnya Badara Wuhi memilih Ayu yang akan ditumbalkan. Dan dengan mahkota putih yang diberikan oleh Bima padanya dan selendang hijaunya yang telah dia simpan, kini Ayu sudah siap untuk menjadi penari yang sempurna untuknya. Namun hanya ada satu masalah, yaitu untuk menjadi sebuah penari yang layak untuk ditumbalkan, penari tersebut harus perawan. Dan karena Ayu dan Bima sudah pernah melakukan murah hantu, ditambah lagi melakukannya di belakang tapak tilas yang merupakan tempat yang terlarang, ya saya rasa sekarang udah mulai jelas kenapa mereka berdua murah hantu. Nah, kalau kalian ingat, di akhir ceritanya si Nur sedang pergi mencari Bima, Ayu, dan Widya karena mereka bertiga menghilang. Tapi karena si Ayu dan Bima meninggal, kita nggak bakal tahu apa yang terjadi pada perspektif mereka. Tapi ada yang selamat, yaitu Widya. Dan dari sudut pandangnya Widya, kita bisa tahu apa yang terjadi pada Bima dan Ayu. Dari sudut pandangnya Widya, di malam itu dia melihat Bima sedang berjalan keluar sendirian. Tapi entah kenapa dia ada perasaan gak enak. Jadi dia coba bangunin temennya untuk temenin dia buat ikutin Bima. Tapi gak ada yang mau bangun karena mereka bilang itu udah biasa aja. Mungkin dia lagi kerjain prokernya kali. Tapi perasaan yang gak enak terus mengganjal pada Widya. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk diam-diam mengikuti Bima dari belakang. Awalnya dia bingung mau pergi kemana malam-malam kayak gini, sebelum dia akhirnya menyadari kalau Bima berjalan ke arah tapak tilas. Widya mulai ragu, tapi dia terus mengikuti Bima. Bahkan sampai Bima melewati ke belakang tapak tilasnya, Widya tetap ikutin. Detik dimana Widya melewati belakang tapak tilasnya, dia mulai mendengar sangat-sangat kecil suara iringan gamelan. Musiknya sangat halus dan hampir gak kedengeran. Tapi semakin Widya berjalan, musiknya semakin besar. Widya yang khawatir akan temannya terus mengikuti Bima. Bahkan ketika Bima melewati semak-semak yang sangat tebal, Widya tetap mengikutinya. Bahkan sampai tenggorokan Widya sendiri tersayat-sayat oleh batangnya. Widya terus berjalan sampai dia melewati semak-semaknya. Dan di depannya, dia melihat pura tempat pemandian yang digunakan bersama Nur. Tapi di tengah-tengahnya ada Bima. Bima hanya berendam di dalam airnya. Tapi ketika Widya mencoba mendekatinya, dia melihat kalau Bima yang sedang merendam di pemandiannya dikelilingi oleh begitu banyak ular. Widya yang melihat ini menjadi sangat panik dan langsung kabur secepat mungkin untuk keluar dari tempat itu. Dia terus berjalan, terus berlari, hingga suara gamelan yang awalnya kecil kini diikuti dengan suara-suara gendang, suara gong, dan suara alat musik tradisional lainnya. Widya yang sangat ketakutan terus maju, terus berlari, hingga dia mendengar suara tawaan begitu banyak orang. Semakin dia lari, semakin dia berjalan, suara tawaannya semakin besar, seakan-akan mengikutinya di mana-mana. Hingga akhirnya dia berhenti, dan di sekelilingnya dia melihat begitu banyak makhluk-makhluk dan penampakan-penampakan yang mengerikan. Beberapa dari mereka sangat besar, badannya lebih tinggi dari pohon-pohon yang mengelilingi mereka semua. Beberapa memiliki mulut yang banyak, tapi mereka semua sedang berbincang seperti mereka sedang ngobrol. Mereka lagi ngomong dan ketawa dengan meriah. Dan Widya yang melihat ini semua merasakan ketakutan yang sangat berlebihan, hingga ia hanya bisa berhenti dan menangis. Dia menangis sebelum tiba-tiba semua suara berhenti. Dan ketika Widya menenangkan diri dan melihat ke atas untuk tahu apa yang sedang terjadi, dia menyadari kalau semua makhluk-makhluk di sekelilingnya sedang menatap ke satu arah. Arah di mana Widya melihat seorang wanita dengan mahkota putih dan selendang hijau. Wanita ini mulai menari dengan gerakannya yang begitu indah dan halus, yang hampir mengalihkan perhatian Widya mengenai semua yang sedang terjadi, sebelum dia menyadari siapa yang sedang menari, yaitu Ayu.
Tubuhnya seakan-akan dipaksa bergerak tanpa keinginannya. Tariannya halus dan lembut, tapi tatapannya pada Widya ketika dia menyadari ada Widya di situ penuh dengan rasa takut yang begitu tajam. Seakan-akan dia mengatakan secara langsung pada Widya, secepat mungkin, bagaimanapun caranya, lari dan kabur dari sini, sekarang juga. Widya yang melihat ini langsung berlari secepat mungkin, mencari segala cara untuk keluar dari tempat itu. Dia terus berlari dengan suara iringan musik yang semakin besar, berteriak-teriak sambil menangis, sebelum akhirnya dia sampai kembali ke tapak tilasnya. Dan dia tidak berhenti berlari hingga dia bertemu dengan Pak Prabu dan Mbah Buyut. Mereka langsung menjelaskan pada Widya kalau hal-hal yang dia lihat itu penghuni-penghuni dari sebuah desa yang bernama Desa Penari. Desa ini harusnya nggak bisa dilihat sama orang biasa. Dan mereka menjelaskan pada Widya bahwa teman-temannya yaitu Ayu dan Bima telah menderita suatu kutukan karena mereka telah melakukan suatu kegiatan asusila di gubuk yang di belakang tapak tilas yang merupakan tempat terhormat bagi penghuni-penghuni Desa Penari. Dan pada akhirnya Ayu dan Bima berhasil dikembalikan. Tapi setelah itu mereka berdua langsung segera dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Dan selama 3 bulan itu sebelum mereka meninggal, ibunya Ayu mengatakan bahwa dia sering melihat Ayu meneteskan air mata selama dia di dalam komanya, terus menangis hingga hari di mana dia meninggal. Begitu juga dengan Bima, di mana pada suatu hari sebelum dia meninggal, di mana dia tiba-tiba bisa bergerak dan berteriak-teriak ular berulang-ulang kali sebelum besoknya dia meninggal dunia. Oke, dengan itu kayaknya itu udah semuanya yang ada di ceritanya. Dan saya tahu kalian pasti akan bertanya apakah cerita ini merupakan cerita asli atau bukan. Dan jujur, awalnya saya yakin kalau ini bukan cerita asli. Tapi setelah saya melihat laporan-laporan yang dikonfirmasi dari Desa Bayunya sendiri, saya makin gak yakin. Emang cerita ini merupakan cerita yang muncul dari thread Twitter yang menarik perhatian begitu banyak orang karena saking detail dan menariknya. Dan sekarang akun Twitternya mengumumkan kalau akan ada movie baru mengenai cerita ini di tahun 2024. Dan bannernya yang mengiklankan cerita yang merupakan tragedi ini bersama dengan karya-karya lain yang ditulis oleh penulisnya. Saya sangat yakin kalau cerita ini merupakan karya fiksi. Tapi semakin saya lihat laporan-laporan yang dilaporkan dari Desa Bayu, laporan-laporan yang dikonfirmasi, yang hampir sesuai dengan ceritanya, meskipun ada sedikit perbedaan. Seperti contohnya pihak dari desa mengatakan kalau 2 orang yang meninggal merupakan sepasang kekasih, berbeda dengan ceritanya. Tapi sebagian besar telah dikonfirmasi, seperti jumlah mahasiswa yang ikut, yaitu 6 orang, bungkusan daun pisang yang isinya kepala monyet. Ini membuat banyak orang percaya kalau setidaknya sebagian dari cerita ini itu didasarkan oleh kenyataan. Tapi nyata atau bukan, saya yakin kita semua bisa setuju kalau cara Simple Man menyampaikan ceritanya itu sangat menarik. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang sudah menonton sampai sini. Saya awalnya jujur kurang tertarik dengan cerita seperti ini dan cerita-cerita lain yang serupa. Tapi karena ketika saya sedang mencari topik untuk video, ada yang merekomend saya kasus ini, saya pun juga akhirnya tertarik. Hingga akhirnya saya memutuskan kalau ini merupakan sesuatu yang harus saya sampaikan pada kalian. Sekali lagi, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang sudah menonton sampai sini. Saya tahu kalau video ini tuh lebih panjang daripada video saya yang biasanya. Tapi saya harap videonya masih cukup menghibur dan bisa menjelaskan kejadian-kejadian ceritanya dengan baik bagi kalian yang belum pernah mendengar mengenai kisah KKN ini yang sempat menjadi sensasi negara. Kalau kalian ingin support channel ini, kalian bisa berinteraksi dengan video ini bagaimanapun. Entah itu like, subscribe, komen, atau gimana pun dah. Saya akan sangat mengapresiasinya. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. You know what's funny? Imagine if that's like an actual desa that they work together in, tapi bungkusannya cuma ditukar sama someone that like mau makanannya. Ditukar bungkusannya dengan daun pisang with a monkey head that they just killed or something. Brought home and like, oh my god. Oh, I have this kepala monyet here. I'm hungry. I wanna eat that instead. Jadi mereka tukar. How were they holding it that way? I don't know, man.